Shalom, di sini saya akan mempresentasikan tugas individu ujian akhir semester dasar surveillance Kesmas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Olga Sari Olongsongke dari kelas B dengan NIM 217040056 semester 4, program studi ilmu kesehatan masyarakat. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Evaluasi Surveillance Demam Berdarah Dengue atau DBD di Puskesmas Pudak Payung Semarang tahun 2018. Tahun jurnalnya 2020, penulis Dewi Puspitosari, reviewer Olga Sari Olongsongke, tahun review 2023. Sebelumnya, apa itu demam berdarah dengue atau DBD? Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit infeksi yang disebabkan dan ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Di antaranya di Indonesia hingga bagian utara pada banyak daerah tropis dan subtropis. Penyakit DBD adalah endemik yang muncul sepanjang tahun, terutama pada saat musim hujan ketika kondisi optimal untuk nyamuk berkembang biak. Latar belakang, penyakit DBD di Kota Semarang semakin menjadi salah satu masalah kesehatan dan sering mengakibatkan kepanikan di masyarakat, mengingat perjalanan penyakitnya yang cepat, mudah menyebar dan dapat mengakibatkan kematian dalam waktu yang singkat. Puskesmas Pudak Payung adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Semarang yang menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja dan merupakan unjuk tombak pelayanan kesehatan pemerintah yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Wilayah kerja Puskesmas Pudak Payung termasuk daerah endemis DBD. Meskipun jumlah kasus menurun 4 tahun terakhir, tetapi masih terdapat kasus demam berdarah dengue atau DD. Upaya yang dilakukan Puskesmas Pudak Payung untuk mengendalikan penyakit DBD diantaranya pencegahan, pemberantasan sarang nyamuk PSN atau PSN 3M+, pemeriksaan jentik dan penyuluhan kesehatan, penanggulangan atau surveillance epidemiologi SE, penyelidikan epidemiologi atau PE, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada penyelidikan epidemiologi atau PE, inovasi untuk menurunkan kasus secara kimia dan biologis. Berdasarkan uraian, maka diperlukan kajian untuk mengetahui evaluasi keefektifan pelaksana program surveillance epidemiologi di Puskesmas Pudak Payung Kota Semarang tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi surveillance epidemiologi demam berdarah dengue di Puskesmas Pudak Payung Semarang tahun 2018. Metode jenis penelitian ini merupakan penelitian evaluatif, yaitu menilai suatu program yang termasuk penelitian telah dilaksanakan dengan membandingkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan. Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Populasi dan sampel. Objek penelitian ini adalah program surveillance epidemiologi di bagian pencegahan dan pemberantasan penyakit menular atau P2M Puskesmas Pudak Payung. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, terdiri dari Kepala Puskesmas Pudak Payung, 1 orang penanggung jawab program P2M DBD, dan pelaksana program surveillance epidemiologi, Kepala Seksi Perencanaan, dan 1 orang pada bagian keuangan. Hasil dan kesimpulan. Hasil analisis kebutuhan data surveillance DBD. Yang pertama, input. Terdiri dari perencanaan tahunan Puskesmas atau RTP untuk menyusun rencana program surveillance pelaksana program DBD Pudak Payung. Rencana program terutama preventif dan promotif. Sebagai penunjang program diperlukan buku pedoman penting bagi petugas khususnya dan Puskesmas sebagai rujukan program standar operasional prosedur atau SOP. Yang kedua, proses. Dalam komponen beberapa data yang sudah tersedia dan disimpan oleh petugas, antara lain data kasus DBD perorangan, data cakupan PE, data kasus dan kematian DBD mingguan dan bulanan, tersedia grafik kasus DBD, tersedia data hasil program pemantauan ABJ, tersedia kasus DBD pedesaan dan kelurahan, buku pedoman DBD, laporan program pelaksana program DBD. Yang ketiga, output.
dari pelaksanaan surveillance DBD yang dinilai yaitu surveillance penyakit DBD dilaksanakan dengan target 100%. Hasil dari program ini adalah telah dilakukannya 12 kali dalam setahun. Penyedia informasi yang tepat waktu dari kasus penyakit DBD dari target sebesar 12 kali dalam setahun atau realisasi 100%. Sehingga outputnya adalah ketepatan laporan PE DBD dan DD kurang dari 24 jam terpenuhi. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program surveillance DBD. Monitoring dilakukan melalui mini lokarya setiap 1 bulan sekali. Di Puskesmas ketepatan laporan PE, DBD, dan DD kurang dari 24 jam menurut standar pelayanan minimal bidang kesehatan bahwa indikator target PE yang harus dicapai oleh kabupaten adalah sebesar 100%. Data kasus DD dan DBD yang ada di Puskesmas telah dilakukan analisis. Kesimpulan, ada beberapa kelemahan dan hambatan dalam program surveillance epidemiologi kesehatan. Hambatan dan kelemahan ditemukan dari variabel berikut ini. Yang pertama, SDM pengelola program DBD yang ada di Puskesmas Pudak Payung masih kurang dan beban kerja multi job desk. Yang kedua, minimnya dana untuk program SE DBD. Yang ketiga, kurangnya kendaraan dinas sehingga petugas harus menggunakan kendaraan pribadi. Yang keempat, kurangnya ketertiban dan kerapian dalam meletakkan dokumen-dokumen pendukung seperti buku-buku pedoman SE. Yang kelima, perlu dilakukan pembaharuan laporan pada papan informasi Puskesmas menurut orang, tempat, dan waktu sehingga pengunjung Puskesmas dapat memperoleh informasi terbaru mengenai kasus DBD di Pudak Payung. Yang keenam, surveillance epidemiologi sudah mencukupi dari indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di mana program pengumpulan data melalui kelengkapan dan ketetapan data sudah melebihi 80%. Yang ketujuh, output atau keluaran hasil surveillance yang dilakukan oleh Puskesmas Pudak Payung dalam bentuk laporan secara vertikal maupun horizontal sudah cukup baik. Pelaporan telah dilakukan secara rutin ke DKK Semarang dan tidak pernah terjadi keterlambatan. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, jurnal ini memberikan informasi terkait evaluasi surveillance epidemiologi demam berdarah dengue di Puskesmas Pudak Payung Semarang tahun 2018. Terdapat data dan tabel terkait informasi yang dibutuhkan. Kekurangan, penelitian kurang dilakukan lebih mendalam mengenai sistem surveillance DBD terpadu, di mana variabel sistem yang digali tidak hanya berasal dari sistem epidemiologi Puskesmas Pudak Payung, melainkan menggali data untuk sistem epidemiologi DBD Pudak Payung dengan lintas program maupun lintas sektor dalam pelaksanaan surveillance DBD. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.